Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rahma SHMH selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, saya mempersilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syifa Gefira Salsabila SHMH sebagai penggugat. Perkenalkan, saya Rizky Amalia sebagai tergugat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yakni berdasar kepada tuntutan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan tindak pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa kedua belah pihak yang saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya akan menjelaskan tata tertib yang ada pada mediasi. Yang pertama adalah dalam hal ini, saya selaku mediator bersifat netral dan memberi waktu kepada kedua belah pihak untuk berunding terkait permasalahannya. Yang kedua, saya mencari kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda berbicara dalam hal perundingan kesalahpahaman yang terjadi pada perkara ini. Dan yang terakhir ialah apabila negosiasi pada akhirnya mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nanti akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa perkara ini selesai dan berakhir dalam mediasi. Baik, bagaimana kepada penggugat dan tergugat? Apakah setuju? Setuju. Baiklah, kita mulai saja mediasi pada hari ini. Pertama-tama saya akan mendengarkan judul perkara dari pihak tergugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih mediator. Jadi perkara ini berawal dari saya dengan saudari Rizky Amalia yang membuat suatu perusahaan bernama PT Bahagia Sentosa, yang dimana saya menanamkan modal besar sebanyak 850 juta untuk pembentukan perusahaan ini. Perusahaan ini kami dirikan pada tahun 2017 dengan akta nomor 18 1 Oktober 2018. Keputusan tersebut kami tuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa nantinya keuntungan setiap tahun dan perusahaan ini sebesar 10% akan diberikan kepada saya. Namun 2 tahun berakhir ini, dari tahun 2019 hingga 2021, saya tidak menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelas diataskan dalam perjanjian tersebut yang telah kami buat bahwasannya akan mendapatkan keuntungan dari hasil yang ditentukan dari perjanjian, yakni 10% dari setiap tahunnya, sehingga bila dihitung keuntungan yang seharusnya saya peroleh itu dalam 2 tahun terakhir sebesar 1,5. Tapi sampai saat ini saya tidak menerima sepeser pun dari saudara Rizky Amalia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat. Sebagai penggugat telah menjelaskan permasalahan dan perkara yang sudah terjadi. Selanjutnya kepada pihak tergugat. Baik, terima kasih kepada Ibu Reza sebagai mediator. Di sini saya akan meluruskan pihak penggugat. Dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudari Syifa Gefira untuk melakukan kerjasama untuk membangun perusahaan yang bernama PT Bahagia Sentosa. Namun belum kita ketahui dengan memiliki 500 pekerja yang tentunya harus diperhatikan juga. Mungkin saudari Syifa Gefira lupa bahwasannya perjanjian tersebut dapat dirubah kapan saja mengikuti suatu situasi dan kondisi. Wah, bagaimana bisa terjadi tanpa sepengetahuan saya? Seharusnya saudara Rizky Amalia memberitahukan terlebih dahulu kepada saya. Berarti ada kebijakan tersendiri tanpa adanya koordinasi kepada saya. Ibu seharusnya tahu perkembangan perusahaan kita. Kita lihat dari pasal 4 di sini dijelaskan, bila terjadi kerugian maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi di sini juga sudah jelaskan jika ada kerugian pada perusahaan kita akan menanggungnya bersama-sama, dan dalam perusahaan ini juga akan bertanggung jawab secara bersama-sama, bukan satu pihak. Tidak bisa, kita sudah 2 tahun dari hal ini baru disampaikan kepada saya, itu pun karena adanya mediasi. Kepada Ibu Syifa Gefira dan Rizky Amalia, di sini saya akan menjelaskan yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan tergugat terjadi kesalahpahaman. Pihak penggugat merasa hak saudari tidak terbayar selama 2 tahun terakhir, dan pihak tergugat merasa bahwa pihak penggugat
tidak mengetahui perkembangan dari perusahaan pada 2 tahun terakhir, di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami naik turun dan berpengaruh pada pendapatan oleh perusahaan. Ditambah lagi, pendapatan tersebut harus menutupi setiap penghasilan dari pekerja yang mencapai 500 orang. Bagaimana? Menurut saya, seharusnya hal tersebut diberitahukan kepada saya sehingga tidak terjadi hal seperti ini, dan lebih baiknya saya rasa membuat ulang perjanjian kerjasama tersebut. Mengulang perjanjian tersebut. Bagaimana Ibu Rizky terkait pemulangan pembuatan perjanjian? Kalau saudari penggugat berbicara seperti itu, saya sebagai pihak tergugat setuju saja dan akan membuat ulang surat perjanjian tersebut. Kira-kira untuk pembuatan surat perjanjian kerjasama yang akan diulang kembali, kapan akan dilakukannya? Saya hanya perlu waktu kosong pada saat 19 Desember 2022. Apakah saudari tergugat setuju? Saya setuju. Saya bisa ada pada waktu yang telah ditentukan. Apabila kedua belah pihak setuju akan diadakannya pengajuan ulang atau pembuatan ulang perjanjian kerjasama, berarti dalam hal ini akan disertakan penandatanganan akte perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir berdamai. Kira-kira dalam perbuatan perjanjian kerjasama akan dilaksanakan di mana? Saya mengajukan untuk pembuatan surat perjanjian di Paris Van Java Mall pada pukul 12 siang. Saya setuju. Baik, di sini saya akan membacakan ulang hasil mediasi yang berakhir damai dan agenda terkait pembuatan ulang kerjasama dilaksanakan pada 19 Desember 2022 di Paris Van Java pada pukul 12 siang. Serta penandatanganan akte perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir berdamai. Baik, terima kasih kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak, Saya sudah cukup. Baik, jika sudah merasa cukup, ini adalah hasil dari mediasi kita untuk hari ini. Sekian, terima kasih.